semua, salam sehat dimanapun kita berada, sukacita selalu, kasih Tuhan selalu bersama dengan kita semua. Hari ini tema kita kasih tanpa mengharapkan balasan. Nah, kasih kita itu tulus, tidak mengharapkan imbalan. Mungkin kita ya anak-anak sekolah minggu, kalau disuruh orang tua pergi dulu ke warung ya Ani ya, apa nanti ada kan, ada harapan yang kita terima kalau disuruh. Nah, hari ini kita memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan atau jasa. Mari kita mengikuti sekolah minggu hari ini dengan guru sekolah minggu kita yang hebat dan handal. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dan semoga semuanya dalam keadaan sukacita. Gimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam keadaan perasaan hati yang selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah minggu Sekolah Minggu Gereja Metodis Indonesia. Untuk itu kita persiapkan hati kita dan juga pemikiran kita. Kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan Tuhan dan kebaikan-Mu bagi kami anak-anak sekolah minggu. Bapa, kini tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan boleh menyertai kami anak-anak sekolah minggu, dan biarlah puji-pujian kami dan setiap doa kami berkenan bagi-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu siap untuk melakukan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, masih sukacita? Harus tetap dalam perasaan dan keadaan sukacita ya. Kita akan memulai memuji Tuhan. Kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak, ucap terima kasih. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Adik-adik sekolah minggu, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan bernyanyi sejuta-sejuta. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita dan semangat untuk memuji nama Tuhan. Persembahanku hanya sejuta.
Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan baca kitab suci. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan. Engkau memberkatinya sehingga boleh kami lakukan sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita hari ini dari Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Adik-adik kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan tema kita hari ini, kasih tanpa mengharapkan balasan. Dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak orang yang mengharapkan balasan ketika membantu orang lain. Masih memikirkan, ada nggak ya dikasih kira-kira untuk nanti, misalnya antarkan uang ke rumah saudara kita, maka kita akan mengharapkan sesuatu, ada imbalan atau jasanya. Nah, terkadang masih banyak orang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, dengarkanlah dahulu kata Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan itu bukan hanya mendengar saja, tetapi ada yang mau dilakukan, ada yang harus dikerjakan sebagai anak Tuhan. Apa itu? Mengasihi musuh, mengasihi
mengasihi orang yang mungkin melukai hati kita, membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati. Nah, itu perlu dikasihi. Dan mengasihi orang yang berbuat baik juga kepada kita. Nah, itu yang diajarkan firman Tuhan. Dengan kasih yang sempurna, dengan muatan kasih yang benar dari Tuhan, orang yang menjadi musuh, orang yang membuat kita terluka, dan orang yang baik dengan kita sama-sama menerima kasih yang sama. Adik-adik kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan mengasihi musuh berarti tidak ada lagi batasan. Ini yang perlu kukasihi, ini yang perlu mendapat pertolonganku, yang ini bukan. Nah, bukan lagi. Tetapi baik orang jahat, baik orang berbaik hati, mendapatkan kasih dari kita. Kasih yang sama, yaitu peduli, mau berbagi, mau mencintai, apapun situasinya. Ada yang diberkati oleh Yesus Kristus, muatan kasih bagi orang yang menerima sama. Kasihnya hebat dan luar biasa. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Teman kita pun tidak ada pembeda-bedaan. Dan kita pun tidak ada berbeda. Kita adalah sama. Walaupun mungkin dia membuat kita terluka, tapi ingatlah, dia juga anak Tuhan. Nah, itu yang perlu ditanamkan di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi harus dikerjakan. Anak-anak diberkati oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari di antara kita ada yang kurang pas, tentu ya kan, baik terhadap saudara, terhadap kakak, terhadap adik, mungkin teman sekelas atau di sekolah, ada yang kurang pas. Mungkin ada pertengkaran, ada selisih dan miskomunikasi. Apa yang kita lakukan? Kita jauhi? Atau diamkan saja begitu? Tapi mereka ini tidak boleh kita anggap menjadi musuh, karena Tuhan tidak memberikan kepada kita pribadi-pribadi yang menjadi musuh. Tuhan memberikan kepada kita saudara, menjadi sahabat, menjadi teman, bukan musuh. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari bisa bersinggungan. Ada yang berkata oleh Yesus Kristus, kalau masih sifat menjauhkan, mendiamkan, bahkan ya anggap saja dia lewat begitu, itu namanya sifat kedagingan yang lebih menonjol di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Ya, tidak ada bedanya anak Tuhan dengan yang bukan. Tetapi anak Tuhan itu harus sanggup mengasihi musuhnya. Nah, itu anak-anak kami yang diberkati Yesus Kristus. Sebagai anak Tuhan memiliki kemurahan hati untuk membagikan kasihnya dan tidak meminta kembali. Misal kita meminjamkan pulpen, pensil atau roll, mungkin akan kita minta kembali. Apalagi kalau terlambat memulangkan, apa yang terjadi kita lakukan? Cepatlah kembalikan, lalu lapor sama orang tua. Bukan. Apa yang kita pinjamkan sebagai anak Tuhan, pinjamkanlah dengan tulus, dengan kemurahan hati, bukan dengan bersungut-sungut kalau terlambat mengembalikan. Semua yang kita lakukan sebagai anak Tuhan harus tulus, dari hati yang murni, dari hati yang baik sebagai anak Tuhan. Contoh yang dapat kita lakukan di lingkungan kita yang tidak mengharapkan balasan. Apa itu? Salah satunya membersihkan rumah. Pernah dia nyapu? Minta balasan lagi? Mungkin ya tidak. Membersihkan rumah juga adalah perilaku yang tidak menuntut balas. Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan, menolong orang lain di mana saja dan kapanpun. Nah, tunggu dulu ada uang lah baru bantu orang, bukan. Walaupun kita merasa
kesulitan, apa yang bisa kita bagikan menolong orang lain, itu juga dikenal oleh Tuhan. Adik-adik diberkati oleh Yesus Kristus, Tuhan beri teladan bagi kita semuanya. Tuhan telah melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan juga melakukan kebaikan terhadap orang-orang yang jahat. Dia tidak menuntut balasan. Nah, itu juga yang dilakukan Yesus kepada kita. Di dalam keberdosaan kita, Dia tidak menuntut balasan apa yang kita lakukan. Demikianlah kita anak-anak Tuhan. Ketika berlaku, ketika bertindak, membagikan kasih, jangan pernah mengharapkan balasan. Kasih tanpa mengharapkan imbalan artinya ketika berbagi, hatimu tidak akan pernah kecewa. Atau di belakang, oh sudah ku bantu kemarin, tidak ada seperti itu. Aku adalah anak Tuhan yang lekas murah hati terhadap siapapun. Nah, jangan harap ketika kita memberi atau berbagi kasih, maunya diucapkan terima kasih. Itu juga tidak boleh. Tapi lakukanlah apa yang kau mampu dengan tidak mengharapkan balasan apapun. Karena orang yang melakukan kasih tanpa mengharapkan balasan, itulah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan kasih kami. Semua orang layak menemukan kasih yang datangnya daripadamu, boleh kami bagikan. Hari ini kami boleh melakukan kasih tanpa mengharapkan balasan. Tolong kami anak-anak-Mu boleh mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang baru kita dengar boleh menjadi pegangan kita, sehingga kita, anak-anak sekolah minggu, boleh menjadi terang dan garam bagi dunia. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa. Untuk itu adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Dan dari Tuhan Yesus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.